dulu sejarah Semarang lama, di mana pada saat itu pertama kauman itu kan singkatan dari kaum cendekiawan. Kemudian akhirnya timbul kegiatan-kegiatan yang kan, kemudian yang kaki itu adalah Jawa, itu adalah pluralisme. Nah ini yang anak-anak mungkin belum tahu, coba ditanyain anak-anak, warak ngendok ya orang ngerti, ya kan? Tapi kalau wilayah yang data-data itu yang karena di Rotterdam ini kan tinggi, 2 tingkat kan. Kok bis karyawan kan enggak. Jadi bisa diatur lah. Sampaikan bahwa sekarang ini anak-anak ini kan lebih kritis daripada zamannya saya atau mungkin zaman-zaman yang lalu gitu, bahwa anak-anak sekarang ini kan membutuhkan pola-pola yang berbeda dengan yang lalu. Apalagi sekarang kan namanya zaman digitalisasi, udah smart city gitu, tentunya mereka membutuhkan kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah langsung ke praktek gitu ya, lebih mengarah kepada nantinya ini bagaimana anak-anak ini karakternya bisa menjadi karakter yang sangat luar biasa. Ya tentunya tadi saya sampaikan, ini mumpung diberi ya ruang terbuka untuk kurikulum merdeka, sehingga diharapkan ya mereka bisa atau para guru ini bisa mengajar ini dengan disesuaikan dengan anak-anak gitu. Jadi mamanya kayak contoh nih, ada urban farming, kemarin dari Kesbangpol kan juga melakukan implementasi untuk nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang tentu mereka langsung praktek gitu. Jadi tahu, oh kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ini seperti apa gitu ya. Oh kalau namanya kan masih anak-anak ini kan belum tentu tahu. Dia mamnya nih yang beragama Islam, dia kan lebih tahunya hanya ke masjid gitu ya. Mungkin yang non muslim juga yang ke gereja atau ke pura atau ke kelenteng dan sebagainya, sehingga kalau mamnya anak-anak ini bisa melihat langsung sendiri ini loh tempat beribadah ini bisa berbagai macam, sehingga menimbulkan toleransi beragama, karena kan orang nggak tahu biasanya gitu. Dan juga menghilangkan atau mencegah paham-paham radikalisme, karena anak-anak bisa dibuka mindsetnya. Kemudian bagaimana membuat pendidikan karakter, tidak harus dia belajar terus, tapi bisa secara alam, bisa ya tadi dengan berkebun, dengan membuat datang ke tempat-tempat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu juga gitu. Jadi ini yang harus dilakukan untuk anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang hebat, dan guru-guru juga bisa sesuai dengan kearifan lokalnya bisa melakukan variasi-variasi untuk mengajarnya mereka, menjadikan anak-anak ini menjadi seorang entrepreneur. Ini yang diperlukan sekarang. Berarti tadi seperti yang disampaikan Ibu misal ke pabrik begitu ya Bu, mengajar ke pabrik. Betul, kan mamanya jamu. Anak-anak kan nggak tahu nih tanaman ini nanti manfaatnya apa. Kan kalau cuma diceritain saja dia belum tentu bisa paham. Tapi kalau ini loh kunyit manfaatnya apa, jadi jamu ini, atau mungkin sekarang ini kan era teknologi yang maju, ada nanti pabrik handphone, di sini kan ada semua sebenarnya. Kemudian pabrik motor listrik, dia kan bisa lihat. Nah ini yang diperlukan sekarang ini harus seperti itu, sehingga anak-anak juga bisa mempunyai mindset yang out of the box gitu ya, tidak hanya teoritis saja, karena antara teori dengan praktek juga kadang-kadang berbeda. Bisa memanfaatkan bis yang dipunyai pemerintah kota ya? Saya bilang kan kita ini banyak juga aset-aset yang bisa dimaksimalkan. Umpamanya contoh nih bis dari karyawan ini kan hanya pagi tok sama sore, siang ini kan kosong. Kenapa hanya cuma terparkir di halaman balai kota? Ternyata juga saya tadi tahu bahwa Dinpora juga punya bis, atau kita bisa pakai punyanya di Sub yang sekarang juga tidak dipakai, kan bisa dibenahi sedikit untuk anak-anak kecil TK gitu kan, nggak banyak, bisa pakai seperti itu. Dan kita tidak perlu harus ke luar kota, di Semarang saja kearifan lokalnya banyak menonjol ke orang luar aja datang ke sini, kenapa kita harus keluar gitu. Oke, siap. Makasih Ibu. Terima Pak. Iya. Ini saya terinspirasi, nanti kita akan buat tagline di Dinas Pendidikan,
kurang lebihnya ya cinta dan bangga Kota Semarang. Jadi kita Dinas Pendidikan ini kan SDM-nya kan banyak ya. SDM-nya banyak, baik yang birokrasinya, kemudian anak-anaknya, belum orang tuanya. Ini saya kira potensial sekali untuk menjadi embrio bagaimana Semarang ini lebih menggeliat. Ya. Tadi kalau disampaikan Bu Wali, anak-anak banyak yang belum paham warak ngendok, potensi-potensi wisata Kota Semarang yang sebenarnya ada nilai edukasi di situ. Nah ini kita coba bangun nanti melalui Dinas Pendidikan. Kemarin sambutan Pak Nadiem Makarim kan menyampaikan ada dua kata kunci ya, inovasi dan kolaborasi. Nah coba ini mumpung ketemu kepala sekolah, kita akan kolaborasi, nanti kita akan buat inovasi terkait dengan bagaimana implementasi kurikulum merdeka. Jadi jangan sampai kurikulum merdeka itu jalan sendiri-sendiri, tapi bagaimana nanti kita akan sinergis dengan visi misi Kota Semarang. Visi misi Kota Semarang itu masyarakat Kota Semarang semuanya tahu, termasuk guru dan anak-anak pelajar di Kota Semarang. Kita coba sinergiskan. Jadi nanti domain-domain yang memang harus dimiliki anak, dipahami anak itu nanti kita coba bawa di sana. Ya kan sangat lucu kalau anak-anak Kota Semarang, apalagi banyak Pak Guru yang belum tahu warak ngendok, filosofinya warak ngendok. Bagaimana kita bisa cinta Kota Semarang? Terus kalau Ibu Wali tadi menyampaikan belajar cara membuat jamu, itu bisa bekal buat anak-anak untuk masa depan mereka. Namanya kerja itu kan tidak harus sama pemerintah, sama orang. Dia bisa jadi pengusaha sendiri. Nah, ini saya kira yang perlu ditanamkan mulai dari Pak Guru sehingga nanti bisa diterapkan di anak-anak. Oke, siap. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.